keras mau pemerintahan Islam itu mengikut sunnah para khulafaur rasyidin, tetapi tidak berhasil, kecuali waktu munculnya Umar bin Abdul Aziz, satu orang keturunan Bani Umayyah yang ada hubungan zuriat dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Maknya Fatimah adalah cicit kepada Umar bin Khattab. Ketika ayahnya Abdul Aziz menikah dengan Fatimah dan lahirlah Umar. Sewaktu kecil Umar, anak gubernur Mesir, Abdul Aziz ini telah dipijak oleh kuda dai dan luka. Waktu itu Abdul Aziz berkata, mungkin ada berita baik untuk anaknya yang dipijak oleh kuda. Sebab Umar pernah berkata, satu hari waktu dia jadi khalifah, tiba-tiba dia bangun, dia duduk di birai katilnya, dan dia berkata, nanti akan lahir seorang yang namanya seperti namaku, dan bertanda di dahi dia akan memenuhi keadilan di dunia ini sebagaimana aku lakukan. Orang tunggu. Maka ketika Umar bin Abdul Aziz ini terpijak oleh kuda, ayahnya kata, mungkin inilah orangnya. Dan dari kecil lagi dia diantar ke Madinah. Anak-anak khalifah, anak-anak orang lain sebelumnya, semua diantar. Gurunya bukan orang yang dekat dengan sahabat-sahabat Nabi, jadi pendidikan mereka tidak begitu bagus. Beda dengan Umar bin Abdul Aziz, diantar ke Madinah, diasuh oleh tabi'in, guru-gurunya orang yang langsung belajar kepada sahabat. Satu masa Umar Abdul Aziz terlambat sembahyang, gurunya cukur kepala dia, sebab Umar Abdul Aziz rambutnya panjang, dan dia kirim surat kepada Abdul Aziz, telah saya cukur kepala anakmu karena terlambat takbir bersama imam. Imam takbir, dia lambat takbir, itu hukumannya. Anak-anak main-main cukur kepala. Umar Abdul Aziz kirim surat, 1000 dinar saya hadiah kepada kamu karena berani menghukum anak saya. Para hadirin yang dirahmati Allah, ketika wafat khalifah, yaitu bapak saudaranya sendiri, Umar Abdul Aziz menjadi khalifah, dan waktu dia jadi gubernur di Madinah, pakaiannya harga 1000 dinar. Tapi ketika dia naik jadi khalifah, dia robah kehidupan yang luar biasa, pakaiannya 10 dirham. Bayangkan, dari 1000 dinar turun pakai 10 dirham. Dan perintah pertama, seluruh harta keluarga Bani Umayyah yang diambil tanpa hak mesti kembali ke Baitul Mal. Dan setiap orang rakyat yang merasa terzalimi, dizalimi oleh keluarga Bani Umayyah, datang dari segala penjuru alam, lapor pada saya akan beri tambang pergi balik, dan saya akan kembalikan. Memang benar dia lakukan itu, dan dia berjaya. Tapi pemerintahannya hanya 2 tahun 4 bulan. Kemudian dia diracun oleh keluarganya sendiri, sebab mereka tertekan dengan keadilan Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz. Dan rakyat sangat gembira, sehingga para penulis mengatakan, waktu dia memerintah, pernah orang lihat kambing bermain dengan serigala. Kambing tak makan, serigala tak makan kambing. Itu luar biasa. Karena keadilan para pemimpin itu menyerah kepada binatang-binatang. Binatang pun tahu, apalagi orang. Umar Abdul Aziz luar biasa. Pada malam wafatnya ada seorang ayah yang anaknya telah mati syahid. Si ayah ini bermimpi, anak lelakinya datang. Dalam mimpinya dia berkata, nak, kau kan sudah mati syahid. Ya, saya sudah mati syahid, tapi kami ruh para syuhada disuruh datang pada malam ini, karena pagi besok Umar Abdul Aziz akan wafat, dan kami akan mengiringi rohnya naik ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar, pagi besok Umar Abdul Aziz wafat, dan dia wafat dalam keadaan yang sangat menyedihkan karena dia diracun oleh keluarganya sendiri. Jemaah dirahmati Allah, setelah Umar Abdul Aziz wafat, pemerintahan Bani Umayyah ini semakin zalim, semakin zalim. Di hujung pemerintahannya ada rakyat kelaparan, terpaksa makan kulit-kulit binatang, bukan dagingnya lagi, kulit binatang terpaksa mereka makan. Banyak penderitaan yang ditanggung oleh rakyat. Akhirnya bangun gerakan reformasi yang dipimpin oleh Bani Abbas, mula memberontak di Afghanistan, dan kemudian mereka berjalan sampai ke Baghdad, dan mereka sembelih tawan semua keluarga Bani Umayyah, yang mana tidak ada yang mereka tinggal sisanya, kecuali satu orang yang melari ke Spanyol, sebab Spanyol waktu itu sudah di bawah pemerintahan Bani Umayyah.
Setelah Bani Abbas mengambil alih pemerintahan, maka dunia Islam berpecah dua. Dulunya satu, yaitu Bani Umayyah di Spanyol dan Bani Abbasiyah yang berpusat di Baghdad. Dulunya pusat negara Islam adalah di di Syria yang sedang berperang sekarang ini. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam berjalan dengan baik walaupun di pusat pemerintahan ada kisah-kisah yang tidak indah yang kita lihat, tapi masih ada ulama-ulama amili, ulama-ulama yang berpendirian teguh mempertahankan sunnah Rasulullah SAW. Jadi masih ada ulama yang muncul di tengah masyarakat Islam yang berani menegur khalifah, berani menegur para pemimpin walaupun mengancam nyawa mereka. Ada di antara mereka yang terbunuh, tapi ada di antara mereka yang dihargai. Termasuk Imam Syafi'i pernah ditangkap, dibawa dari Yaman ke Baghdad karena dituduh ingin memberontak. Padahal Imam Syafi'i bukan nak memberontak, dia pergi kemana pun orang mau belajar kepadanya, sebab terbukti ilmunya luar biasa. Pernah sewaktu dia datang ke Baghdad, seluruh para ulama Baghdad berkumpul untuk tes Imam Syafi'i, yaitu setiap orang mereka baca satu hadis dengan perawinya yang ditukar. Hadis lain ditukar, perawinya dibaca hadis yang lain. Jadi kemudian dibaca hadis itu sambung-bersambung salah. Setelah 100 orang baca, maka Imam Syafi'i berkata, "Sudah selesai semua?" "Ya, sudah." "Okey, saya akan baca balik daripada hadis nombor 1 sampai ke 100. Imam Syafi'i membaca hadis nombor 1 itu, ini bunyinya. Hadis yang sebenarnya begini, yang mereka tukar ini. Hadis yang kedua ini bunyinya, yang mereka tukar ini. Begitulah sampai 100 hadis dia susun. Setelah itu barulah semua ulama akur tunduk, mengakui hebatnya Imam Syafi'i. Memang Imam Syafi'i itu bukan otak kita. Dia dapat khatam 2 kali satu hari Al-Quran di bulan Ramadan, dan menghafal beratus-ratus ribu hadis. Memang seorang imam mazhab paling sedikit harus hafal 700 ribu hadis, dan sikit-sikit. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di waktu itu banyak muncul, masih banyak para ulama yang mewarisi kelaku para nabi, sikap para nabi, dan mereka berani menegur pemimpin negara. Oleh sebab itu pemimpin negara lebih takut kepada para ulama, dan mereka terpaksa memberi penghormatan. Jadi kejahatan yang mereka lakukan tak sebebas sekarang, terbuka kepada umum. Jadi negara Islam masih bagus karena waktu itu ulama yang menjadi pewaris Nabi ini masih mempunyai ciri khas tersendiri yang dia disegani dan dipatuhi oleh masyarakat. Boleh saja khalifah mengeluarkan pendapat, tapi kalau ada beda dengan Quran dan Sunnah, mesti ada ulama yang akan menentang, dan mereka menentang berhadap-hadapan, bukan di belakang, cakap berdepan-depan. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bani Umayyah melahirkan tokoh besar, yaitu Umar bin Aziz. Waktu itu ulama yang keras-keras ini boleh menyatu dengan khalifah, dan mereka selalu bertemu dengan khalifah untuk berbincang. Dan Umar bin Aziz pun berkata, "Tulislah kisah datuk saya, karena saya nak ikuti jejak langkah." Di zaman Bani Abbasiyah muncul tokoh besar, yaitu Harun al-Rashid. Harun al-Rashid seorang khalifah yang boleh bekerja sama dengan para ulama. Waktu itu pemerintahannya hebat. Dia memerintah di waktu umur 22 tahun dan meninggal umur 40 tahun. Sebenarnya dia meninggal masih muda. Harun al-Rashid bernazar, "Jika aku jadi khalifah, 1 tahun saya akan memerangi negara-negara kafir. Di tahun lain saya akan pergi Mekah dengan jalan kaki." Dia pergi Mekah jalan kaki dan dari Baghdad balik ke jalan kaki. Sebab dengan jalan kaki itu dia boleh masuk kampung-kampung orang, dia boleh jumpa orang. Di setiap kampung dia pergi, dia akan tanya, "Di sini siapa ulama besar?" Orang beritahu ada ulama di sana. Dia akan buka serbannya, akan buka kasurnya, dia akan pergi menghadap ulama. Maka dalam hadis tersebut, pemimpin yang terbaik, khalifah ataupun penguasa terbaik yang mendatangi ulama, dan ulama terjahat yang datang ke
ambang pintu khalifah. Sebab itu kalau mau jadi ulama jangan datang ke istana. Kalau istana datang silakan. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Harun Ar-Rasyid berjaya memberi sinar emas, nama yang bagus di kalangan kerajaan Bani Abbasiyah. Tapi selepas itu kerajaan Abbasiyah telah makin merosot pemerintahannya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala melihat bila rosak ulama, rosaklah penguasa umara, dan bila rosak penguasa, rosaklah rakyat. Ketika umat Islam telah betul-betul rosak, maka Allah ajar dengan dua pengajaran. Waktu itu tidak perlu baca hadis dan Quran lagi, yaitu Allah datangkan musuh dari sebelah barat, orang salib. Mula mereka menawan Baitul Maqdis, mereka serang Mesir, mereka serang Syria, mereka serang Lebanon. Datang pemimpin-pemimpin salib daripada Prancis, daripada Britain, daripada Eropah semua. Mereka anggap menyerang umat Islam adalah jihad mereka. Terjadi peperangan lebih daripada 100 tahun. 7 gelombang serangan, bukan sekali, 7 kali gelombang serangan. Dan akhirnya mereka dapat pegang Baitul Maqdis selama 83 tahun. Tapi kemudian Allah Ta'ala munculkan seorang bukan Arab, yaitu Salahuddin orang Kurdi, yang dia dilahirkan pada malam ayahnya dibuang daripada tentara Turki. Ayahnya berkata, apa punya sial anak ini, pada malam dia dilahirkan aku dibuang daripada tentara Turki. Dia turun daripada Turki, masuk ke Syria, dan dia besarkan Salahuddin di sana. Dari kecil dia diasuh, belajar agama kepada ulama-ulama besar. Kemudian di ketika umur 18 tahun, Salahuddin dipindahkan ke Mesir untuk memimpin tentara di sana. 18 tahun dah jadi pimpinan tentara. Dan Salahuddin waktu itu berdepan dengan Syiah dan berbagai golongan lain. Dan akhirnya Salahuddin dapat menjadi pemimpin besar di Mesir. Dan ada satu krisis dia dengan Khalifah Abbasiyah waktu itu. Tapi ayahnya sabarkan, nah, jangan melawan, diam dulu. Salahuddin sebenarnya orang yang agak berang juga. Tapi Salahuddin yang badannya kurus kering, bukan gemuk, karena terlalu banyak berfikir. Dia pikir musuhnya banyak, yaitu orang-orang salib yang akan menghancurkan negara Islam, dan juga orang Syiah yang mengkhianati dari dalam. Ketika dia menghadapi orang-orang salib yang masuknya ke negara alam Islam dibawa oleh orang Syiah, dan dia 2 kali dicuba untuk bunuh. Dia ada percobaan 2 kali untuk membunuh dia oleh orang Syiah. Akhirnya dia mengambil sikap bunuh pemimpin Syiah. Salahuddin Al-Ayyubi menggantung 40 pemimpin Syiah di Mesir, digantung di jalan raya. Pada malam ini saya istiharkan kepada para jamaah, Syiah adalah pengkhianat besar kepada Islam. Sebab barang siapa percaya kepada pemimpin Syiah atau ajaran Syiah atau ikut mereka, itu akan mengkhianati Islam. Terbukti apa yang berlaku kepada Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi saya penentang Syiah. Tidak ada bukti Syiah setia kepada Islam. Dan Syiah di negara mereka lah akan keluar dari Dajjal. Baca hadis, dia akan keluar di Isfahan. Mereka sedang ternak Dajjal sekarang. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kompromi kita dengan Syiah, sebab ini persoalan akidah, bukan persoalan syariah. Jadi belajar Islam kena belajar betul-betul, kena tahu mana akidah, mana syariah. Sekarang ada orang nak toleransi dengan Syiah. Ini bodoh. Orang tak mengerti akidah. Akidah tidak ada kompromi, lakum dinukum waliyadin. Tapi Syiah boleh kalau syariah boleh kita kompromi. Sebab itu kalau kita tengok kehadiran Presiden Mesir baru ini di Iran, dia tidak ikut sembahyang jamaah dengan mereka. Dan Presiden Hamas terang-terang dia tengok kamera, dia tak sujud sama mereka. Sebab dia tahu akidahnya salah. Mereka telah mengkufurkan Abu Bakar bagaimana? Mereka telah mengkufurkan Aisyah bagaimana? Mereka telah mengkufurkan Umar bagaimana? Kita boleh terima orang begini? Tidak boleh. Orang yang Rasulullah terima, mereka adalah ashabi. Tiba-tiba kita kata kufur. Kufurlah orang itu. Tidak ada kerjasama dengan mereka. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Islam bukan agama toleransi sembarangan. Kita boleh bertoleransi dalam bidang-bidang tertentu, tapi bilang akidah tidak, lakum dinukum waliyadin. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Berapa banyak umat Islam yang terbunuh oleh orang